Shalom Harvester, kita berjumpa kembali dalam program Harvest Youth Worship. Tema malam ini adalah panggilan Tuhan. Cara Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, kadang dengan cara yang tidak kita mengerti. Bahkan bisa Tuhan izinkan dengan cara kita menghadapi pergumulan atau persoalan di dalam keluarga. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan melihat kesaksian yang akan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth Harvesters. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di program yang selalu ada buat teman-teman semua, yaitu Harvest Youth Worship by Harvest Gospel Studio. Senang banget dimanapun kalian berada sekarang, dimanapun kita berada sekarang saat ini. I hope God's presence is with you all as it is with us right now. Malam hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan bareng, mau bersekutu dalam hadiratnya yang indah, dan nanti kita akan mendengarkan kesaksian yang menguatkan kita semua. Ayo sama-sama kita nyanyiin bareng None Like You. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cast away
Shalom Harvester, perkenalkan nama saya Jen. Saat ini saya berumur 19 tahun. Izinkan saya untuk memberikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya dari satu perjalanan kepada perjalanan cinta yang lain. Saudara, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Saya lahir dari orang tua yang lengkap, saya punya 2 kakak dan 1 adik, saudara. Tapi Tuhan izinkan banyak proses terjadi atas keluarga saya. Hari itu saya berumur yang ke-8 tahun, saudara. Dan di tengah semua berkat, di tengah semua yang mungkin sangat indah buat setiap mata, tiba-tiba Tuhan izinkan sebuah proses terjadi atas keluarga saya. Di umur saya yang ke-8 tahun, keluarga saya terjerat hutang, saudara. Papa saya memiliki utang yang sangat banyak dan mengharuskan kami untuk kabur kepada satu kota, kepada kota yang lain. Dan tibalah di kota yang terakhir, yaitu kota Yogyakarta, saudara. Setiap malam, karena keluarga saya tidak memiliki uang untuk makan, setiap malam saya dan mama saya harus pergi ke alun-alun Yogyakarta untuk mengemis, untuk meminta uang dari satu orang kepada orang yang lain, hanya untuk membiayai hidup kami setiap hari di Yogyakarta, hanya untuk kami bisa makan setiap hari, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan satu orang untuk memberikan keluarga saya uang untuk kami pulang ke Bekasi. Sampailah kami di Bekasi, Tuhan melunasi hutang-hutang papa saya. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Tuhan berikan proses yang lain. Waktu saya kelas 1 SMA, saudara, papa saya jatuh sakit. Papa saya adalah orang yang sangat pemarah, orang yang sangat temperamen. Bahkan kerjaannya, papa saya selingkuh, saudara. Mungkin papa saya pergi di bulan Februari, nanti baru pulang di bulan Maret. Setiap hari, setiap saat. Dan tiba-tiba papa saya sakit. Ada sesuatu hal yang timbul di hati saya dan berkata, tidak apa-apa, sudah mati saja. Karena ada sebuah kemarahan, ada sebuah kepahitan yang timbul di hati saya. Dan hari itu papa saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata pembuluh darah di otaknya pecah, saudara. Dan diharuskan untuk operasi pasang selang seumur hidup di kepalanya. Dan datanglah saya ke rumah sakit. Mama saya berkata, Jen, dokter berkata, kalau operasinya berhasil, papamu akan lumpuh total. Tapi kalau operasinya gagal, papa saya akan meninggal. Mungkin ini 2 kemungkinan yang paling mengerikan. 2 hal yang paling mengerikan, yang paling menyakitkan buat saya. Karena saya tahu di tengah semua dosa-dosa papa saya tahu papa saya adalah orang yang membiayai keluarga saya. Jadi kalau papa saya lumpuh atau mungkin papa saya meninggal, dari mana keluarga saya bisa makan? Dari mana keluarga saya bisa bertahan hidup? Tapi pagi-pagi saya pulang ke rumah dan papa saya harus operasi. Tiba-tiba ada sebuah dorongan yang muncul di hati saya. Hari itu saya ambil gitar, saudara. Dan saya petik satu lagu yang tiba-tiba keluar di hati saya. Lagu ini berkata seperti ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dan hari itu, di tengah semua kemarahan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah tidak cukup keluarga saya jatuh miskin, terlilit hutang, saya harus ngemis di umur saya yang ke-8, ke-9 tahun. Dan kali ini Tuhan izinkan papa saya sakit. Apakah tidak cukup semua proses yang Tuhan berikan?
Dan hari itu saya tantang Tuhan, saudara. Saya bilang, Tuhan, jika Engkau benar Tuhan yang hidup, jika Engkau benar Tuhan yang banyak orang sembah, yang bahkan Alkitab berkata Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, maka dari itu saya tantang Kau, Tuhan, sembuhkan papa saya. Dan saudara tahu, operasinya berjalan dengan lancar. Yang hari itu saya tahu kalau papa saya operasinya berjalan dengan lancar, dia lumpuh total. Tapi sampai detik ini saudara, sampai hari ini, papa saya tidak pernah lumpuh. Papa saya bisa berjalan, berlari, berbicara, bahkan pelayanan di gereja. Saya melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan berikan sebuah mukjizat. Tapi saya pikir sudah cukup sampai di situ prosesnya. Tapi saya tahu dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang memegang hidup saya. Dia Tuhan yang mempunyai rencana-rencana yang tidak terbayangkan, yang tidak pernah terpikirkan. Hari itu saya kelas 3 SMA. Saudara tahu mungkin anak-anak saudara atau mungkin engkau yang anak muda ketika engkau kelas 3 SMA ada satu ujian, yaitu ujian SNMPTN. Hari itu karena orang tua saya berkata, Jen, papa dan mama tidak mampu menguliahkan kamu. Jadi kalau kamu mau kuliah, silahkan cari kerja. Hari itu saya pikir SNMPTN adalah satu-satunya harapan untuk saya kuliah. Karena mungkin ketika saya nanti cari kerja, saya tidak mungkin mampu untuk membiayai hidup saya untuk kuliah di universitas swasta, saudara. Dan hari itu hanya ada 42 siswa yang diterima di SNMPTN. Dan saya urutan yang ke-45, saudara. Begitu sakit waktu saya melihat pengumuman. Ada sesuatu yang hancur yang sekali lagi terjadi di hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan, apalagi yang mau Tuhan hancurkan dalam hidup saya? Umur yang ke-8 tahun, yang ke-9 tahun Tuhan izinkan untuk mengemis di alun-alun. Kelas 1 SMA Tuhan buat papa saya mungkin sakit. Tuhan izinkan papa saya sakit. Lalu di kelas 3 SMA, saya mau kuliah apa lagi Tuhan? Saya tidak bisa kuliah. Dan hari itu di tengah semua sekali lagi kemarahan, kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Tiba-tiba ada satu pemimpin saya yang menelpon saya, saudara. Pemimpin saya berkata, Jen, ada satu donatur yang mau menguliahkan kamu. Silakan pilih universitas apapun dan jurusan apapun yang kamu mau. Orang ini siap untuk membiayai kamu. Saudara, tiba-tiba saya merasa seperti saya ditampar dengan keras. Saya berasa di tengah semua kemarahan hati saya, kekecewaan saya di hadapan Tuhan. Dia tetap Tuhan yang hidup, yang memelihara saya. Bahkan Tuhan pedulikan saya mau kuliah, saudara. Bahkan dia Tuhan yang menyediakan setiap mukjizat, keajaiban yang tidak pernah terfikir, yang bahkan tidak pernah timbul di hati saya. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya minta ampun. Di tengah semua kemarahan, Engkau tetap Tuhan yang menyediakan. Dan berjalannya waktu, saya tahu saya tidak pernah bisa bayar setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu saya tidak pernah mampu untuk bisa melakukan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Dan hari itu saya cuma bilang, di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau ini harga yang paling murah yang bisa saya bayar, yang bisa saya lakukan buat Engkau, saya mau taruh hidup saya sepenuhnya buat Engkau, buat lawatan, buat jiwa-jiwa yang mungkin pernah terhilang, pernah tersesat seperti hidup saya. Tibalah di satu saat, saudara saya diutus untuk pergi ke satu kota, yaitu kota Cirebon, kota yang hari ini saya sedang duduki. Tuhan berikan sangat banyak kepercayaan.
Tuhan berikan sangat banyak kesempatan. Hari ini saya membuka belasan rumah singgah atau rumah belajar gratis untuk anak-anak di setiap desa demi desa. Saya memuridkan anak-anak muda. Saya pergi ke satu rumah, ke rumah yang lain untuk menyebarkan setiap Injil Kerajaan Surga. Bahkan saya diberikan kesempatan untuk pergi kepada pulau-pulau di Indonesia. Saya pergi ke Kalimantan. Saya pergi ke Bali, saudara. Untuk apa? Untuk menyebarkan Injil. Untuk menyebarkan setiap kebenaran Tuhan. Untuk menyaksikan keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya melihat bagaimana setiap anak-anak muda di pedalaman, di setiap pulau-pulau dibangkitkan. Bahkan Tuhan percayakan saya untuk pergi ke luar negeri untuk menginjil, saudara. Untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa, untuk membuat sebuah lawatan di bangsa itu. Dan hari ini, saudara, ada satu hal yang Tuhan berikan di hati saya dan saya mau sampaikan ini buat setiap engkau. Mungkin hari-hari ini kelihatannya sangat sulit. Mungkin hari-hari ini kelihatannya sangat susah, saudara. Mungkin ada banyak rencana Tuhan, ada banyak proses Tuhan yang engkau tidak mengerti. Mungkin hari-hari ini ada banyak suara-suara kemarahan, suara-suara kepahitan yang iblis mulai hembuskan buat setiap engkau. Mungkin engkau takut engkau tidak punya masa depan. Atau mungkin engkau sudah berkeluarga, engkau tahu keluargamu sedang hancur. Mungkin engkau tahu engkau lahir di keluarga yang sangat sederhana. Tapi saudara, ada satu pribadi yang hari itu mengubahkan hidup saya. Itu Tuhan Yesus. Bahkan saudara tahu, akhirnya saya berkuliah, saya ambil jurusan psikologi, saudara. Bahkan Tuhan berikan satu kesempatan untuk saya ambil jurusan yang lain. Hari ini saya kuliah, saya ambil 2 jurusan, yaitu psikologi dan teologi. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Saya menerima, saya menjawab panggilannya. Mungkin di tengah hutan yang gelap, di tengah gunung-gunung yang tinggi dan dingin, Tuhan memanggil setiap engkau. Mungkin rasanya tersesat, mungkin rasanya terhilang. Tapi Dia tetap Tuhan yang memanggil engkau. Dan hari ini cuma satu pertanyaan yang Tuhan berikan. Apakah engkau mau menerima, menjawab setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu? Anak-anak muda, harvester, ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan engkau. Ada banyak sekali jiwa-jiwa yang butuh mendengar kebenaran firman Tuhan dari mulut setiap engkau. Hari ini pilihannya adalah apakah engkau mau menerima dan engkau bangkit menjadi pasukannya Tuhan. Saudara, saya berdoa setiap engkau bisa tahu bahwa Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat mengingini engkau untuk menjawab setiap panggilannya. Saudara, ada satu hal yang tiba-tiba muncul di hati saya. Kalau engkau tahu tanaman narwastu, saudara, tanaman narwastu ditanam di pegunungan Himalaya, pegunungan yang sangat dingin, yang sangat tinggi. Bahkan tanaman ini ditanam di ketinggian 2000 sampai 3000 meter. Di tengah setiap kedinginan yang mungkin tanaman narwastu ini alami, tanaman ini menghasilkan sebuah minyak narwastu yang wangi, yang mahal harganya, yang harum. Saudara, mungkin di tengah semua proses, di tengah semua musim dingin yang terjadi buat hidupmu, apakah engkau mau untuk menjadi tanaman narwastu yang tetap menghasilkan sesuatu yang harum,
persembahan yang harum, dan mahal harganya. Pilihan ada di tanganmu. Mari jawab, mari terima semua panggilannya. Saya berdoa, kesaksian saya bisa menjadi berkat buat setiap engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Harvesters, gimana nih rasanya setelah mendengar kesaksian dari fellow harvester kita? Semoga teman-teman terberkati oleh kesaksian yang sudah kita dengar bareng-bareng. Dan percayalah, no matter how hard it is gonna be, seberat dan sesulit apapun besok-besok akan datang buat kita, percaya bahwa teman-teman gak sendirian. Teman-teman punya teman-teman yang suportif, apalagi teman-teman punya Tuhan Yesus yang akan selalu beserta sama teman-teman. Percaya bahwa rencana Tuhan gak ada yang gagal buat teman-teman, dan percaya bahwa semua rencana Tuhan itu pasti endingnya baik asal kita mau berserah sama Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi satu lagu lagi, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sangat terberkati oleh kesaksian fellow harvester kita, yang pastinya kesaksian itu merupakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, di mana kami dapat mempercayakan hidup kami, mempercayakan rencana kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada sekarang, kami percaya kami gak sendirian. Ada Tuhan Yesus dalam hati kami, ada Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang sangat baik, Engkau Bapa dan sahabat yang sangat baik untuk kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Milikmu. Kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum dan nyamanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Youth seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Harvest Gospel Studio. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi. Dadah, God bless you.